Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Artaweda, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hati pada manusia. Hati yaitu organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas, yang sebagian besar terdapat pada sebelah kanan. Beratnya 1.500 gram atau setara dengan 1,5 kilo atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Nah, pada kondisi hidup berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum falciform. Lobus kanan hati lebih besar dari lobus kirinya dan mempunyai 3 bagian utama, yaitu lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Nah, fungsi hati yang utama adalah untuk menyaring darah yang berasal dari saluran pencernaan sebelum akhirnya membantu untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Organ ini juga berfungsi untuk menyaring obat-obatan dan racun dari tubuh, memproduksi kolesterol, untuk membantu membawa lemak ke seluruh tubuh hingga sebagai penyimpanan zat besi. Hati juga akan menyimpan kelebihan gula di tubuh yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi. Hati adalah organ berwarna coklat kemerahan yang akan terasa kenyal jika disentuh secara langsung. Namun, kita tidak bisa merasakan hati ketika menyentuh area perut sebelah kanan karena organ ini terlindungi oleh tulang rusuk. Di bawah hati terdapat kantung empedu, pankreas, dan usus. Hati dan organ-organ inilah yang akan selalu bekerja sama untuk menyerap, mencerna, dan mengolah makanan serta minuman yang kita konsumsi. Di bagian luarnya, organ ini ditutupi oleh lapisan seperti kapsul yang bernama Gleason kapsul. Jika dilihat sekilas, hati terlihat hanya memiliki 2 lobus. Namun, pada kenyataannya masih terdapat 2 lobus tersembunyi di bagian belakangnya. Lobus-lobus yang ada di hati yaitu lobus kanan. Lobus ini berukuran 6 kali lebih besar dibandingkan lobus kiri. Lobus kiri yaitu lobus yang berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibanding lobus kanan. Selanjutnya lobus caudatus. Lobus ini terletak di belakang lobus kanan yang menyelimuti maupun mengelilingi vena cava inferior atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. Selanjutnya lobus kuadrat. Lobus kuadrat terletak di bawah lobus caudatus dan terletak mengelilingi kantung empedu. Lobus kanan dan lobus kiri dibatasi oleh suatu struktur yang dinamakan ligamen falciformis. Ligamen ini adalah satu dari 4 kelompok ligamen yang menjadi penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Ligamen koroner. Ligamen koroner berada di bagian atas hati dan berlanjut hingga ke bagian bawah diafragma dan berfungsi untuk menyangga bagian atas hati. Kedua, ligamen triangular. Ligamen ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Ligamen triangular kiri merupakan gabungan dari ligamen koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sementara itu, ligamen triangular kanan menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. Selanjutnya, lesser omentum. Lesser omentum menyangga hati dengan 2 jenis ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal yang menghubungkan hati dengan usus 12 jari atau duodenum, serta ligamen hepagastrik yang menghubungkan hati dengan lambung. Struktur hati selain lobus dan ligamen, masih ada beberapa bagian hati yang memiliki peran penting, yaitu yang pertama lobulus. Struktur hati bagian dalam jika dilihat secara mikroskopik sebenarnya akan terlihat tersusun dari sekitar 100.000 unit lobulus berbentuk segi 6 atau heksagonal. Di dalam lobulus terdapat banyak pembuluh darah yang dikaitkan oleh saluran bernama sinusoid. Sinusoid terdiri dari 2 macam sel utama, yaitu sel Kupffer dan hepatosit.
Sel Kupffer berperan dalam menyaring sel darah merah, sementara itu hepatosit adalah sel yang berperan dalam hampir semua fungsi hati, mulai dari metabolisme, pencernaan, hingga penyimpanan. Saluran empedu. Di dalam hati juga terdapat saluran empedu yang menghubungkan antara hati dengan kantung empedu. Saluran ini jumlahnya cukup banyak dan susunannya bercabang menyerupai pohon, kemudian menyatu di bagian tertentu, membentuk ductus hepaticus. Ductus hepaticus ini berperan sebagai saluran keluar masuknya cairan empedu. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Hati memiliki susunan pembuluh darah yang unik karena organ ini memiliki sistem sendiri yang dinamakan hepatic portal vein system. Oleh karena itu, hati bisa menyaring sel darah sebelum menyalurkannya ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Bagian-bagian hati tersebut saling bekerja sama agar organ ini dapat tetap menjalankan fungsinya dengan baik.